Pagi juga. Terima kasih telah meluangkan waktunya Pak Pandu bicara dengan saya kaitan dengan rencana coaching Bapak ya, supervisi Bapak yang nanti akan dilaksanakan. Mudah-mudahan harapan saya buat Pak semangat dalam coaching nanti. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya juga antusias Pak untuk berbagi dan belajar dari Pak. Oke, baik Pak. Pertama kita bicarakan dulu Pak ya berkaitan dengan memastikan rencana coaching Bapak untuk nanti supervisi berjalan baik atau tidak akan mengganggu nanti dalam persiapan. Kira-kira Bapak sudah mempunyai gagasan tentang bagaimana kita bisa menilai percakapan coaching Bapak? Tentu Pak. Saya telah memikirkan tentang hal tersebut. Saya berpikir bahwa sebuah rubrik penilaian akan sangat membantu. Rubrik ini akan mencakup aspek-aspek kunci seperti kemampuan mendengarkan, kemampuan mengajukan pertanyaan yang mendalam, kemampuan memberikan umpan balik yang membangun, dan seberapa baik saya dapat membantu coaching mengidentifikasi tujuan mereka. Oke, bagus. Nampak seperti itu yang komprehensif ya Pak. Lebih semacam ini memang dibutuhkan sekali untuk coaching gitu ya. Karena memang tanpa rubrik itu coaching tidak akan bisa dengan baik, hasilnya tidak maksimal. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan melalui cara supervisi ini? Ya Pak, saya ingin fokus pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam dan membantu coaching untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan dan nilai-nilainya. Selain itu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola sesi yang lebih fokus dan terarah. Mantap Pak. Kedengarannya sangat baik nih. Kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dalam itu membantu si coaching untuk bisa mengenali pemahaman di dalamnya. Intinya coaching ini efektif, efisien. Nah, sekarang apakah ada bagian tertentu nih dari kompetensi ini yang Bapak fokuskan? Misalnya, apakah Bapak ingin lebih fokus pada perubahan sesi, pertanyaan yang tindak lanjut, atau aspek lainnya? Dalam hal ini, kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin nanti diobservasi? Saya pikir saya ingin lebih fokus Pak pada pertanyaan tindak lanjut, dan saya ingin menjadi lebih baik dalam merumuskan pertanyaan yang membantu coaching menjelajahi opsi tindakan konkret setelah sesi coaching ini. Mantap, bagus Pak. Pertanyaan tindak lanjut ini bisa menjadi kunci untuk menjadi coaching memetakan langkah-langkah konkret menuju tujuan kita. Nah, ini bagaimana nih kita ke Pak Pandu bisa mengukur keberhasilan dalam pengembangan coaching? Apa yang tercapai yang Bapak berikan sebuah pertimbangan? Saya pikir indikatornya bisa termasuk seberapa sering coaching berhasil merumuskan rencana tindak lanjut yang konkret setelah sesi, sejauh mana pertanyaan tindak lanjut saya mengarah pada pemikiran reflektif yang mendalam, dan bagaimana coaching merasa setelah sesi tentang kemampuan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Gitu, Pak. Mantap, sudah mantap biasa nih Pak. Indikatornya sangat relevan ini dengan yang sudah direncanakan dan juga terukur melalui penilaian yang cermat nanti terhadap indikator tadi yang disebut oleh Bapak bisa memantau perkembangan Bapak dalam mengembangkan kompetensi coaching yang Bapak inginkan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan masukannya. Saya merasa semakin siap untuk menjalani rencana coaching supervisi ini dengan arahan yang lebih jelas. Sama-sama, saya yakin ini akan menjadi perjalanan yang produktif.
dan berharga dari Bapak sebagai seorang coach, dan tetaplah terbuka terhadap pembelajaran dan aktivitas ini. Dan kita akan bekerjasama nih Pak, tidak sampai di situ saja untuk meraih tujuan coaching yang akan Bapak laksanakan. Dan semoga nanti berhasil Pak ya. Saya pasti Pak akan melakukannya, dan saya sudah tidak sabar Pak untuk memulai dan melihat bagaimana saya bisa berkembang. Pokoknya intinya saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kolaborasi ini membawa hal yang positif. Sampai jumpa nanti seperti itu Pak ya. Maaf Pak, mengganggu waktunya. Barangkali Bapak ada waktu sebentar. Saya ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan Pak, atau saya ceritakan tentang ya apa yang saya rasakan akhir-akhir ini tentang saya mengajar kelas ini. Oh baik Pak Cecep, kira-kira apa yang akan Bapak ceritakan ke saya? Begini Pak, ini akhir-akhir ini saya merasa murid-murid yang saya ajar ini kurang antusias pada kelas. Kemudian dengan dia menerima pembelajaran saya sepertinya ogah-ogah. Kemudian selain itu juga yang saya rasakan Pak, saat saya memberikan tugas-tugas, ini hanya 50% saja Pak yang mengerjakan tugasnya. Jadi saya merasa mengajar di kelas itu masih ada sesuatu yang kurang Pak, kurang pengena gitu Pak. Jadi dengan melihat hal yang seperti ini gitu Pak. Oh, jadi menurut Pak Cecep, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini Pak? Begini Pak, saya tentunya dengan kejadian seperti ini menginginkan adanya suatu solusi Pak untuk permasalahan yang saya hadapi. Ya tentunya agar murid saya ini lebih antusias lagi dengan pelajaran saya Pak. Saya pribadi tentunya, saya pengajarnya gitu Pak. Kira-kira menurut Pak Cecep, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias terhadap pelajaran Bapak? Sebenarnya saya sudah berupaya Pak mengupayakan saya pribadi itu. Tetapi kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias dalam mengikuti pelajaran saya, yang pertama adalah pembelajarannya yang sedikit monoton untuk murid saya atau membosankan. Yang kemudian saya juga terlalu dominan Pak. Kalau istilahnya barangkali saya terlalu teacher center, bukan student center. Dan di depan murid-murid saya. Dan berikutnya saya ini kurang memberikan kepada siswa ini kesempatan atau membuat siswa itu aktif berbicara, kemudian aktif dalam melakukan kegiatan saat KPM, gitu Pak. Oh begitu Pak ya. Iya Pak. Kira-kira menurut Pak Cecep apa ya? Apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias terhadap pelajaran Bapak? Menurut saya barangkali yang saya rasakan ini murid saya menginginkan pembelajaran yang asik, santai, menyenangkan Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak asik dalam belajar dan tidak bosan terhadap pelajaran Bapak? Ini makanya menurut saya Pak, ini pembelajarannya harus berusat pada murid. Yang murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya suatu media Pak, media interaktif itu atau bisa barangkali berupa games gitu, games yang supaya pembelajaran itu lebih menarik dan dua arah gitu ya, dua arah. Jadi ada interaktif gitu Pak. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias terhadap pelajaran Bapak? Ini mungkin menurut saya sendiri Pak, saya ini barangkali terlalu banyak memberikan tugas Pak. Saya membuat APD, kemudian banyak isian-isian, sehingga ini banyak pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, gitu Pak. Lalu, kalau boleh tahu,
Bapak menggunakan sumber belajar apa ya di kelas? Saya saat ini Pak menggunakan sumber belajar yang biasa saja pada umumnya. Jadi ada buku paket yang berasal dari perpustakaan, kemudian saya beri kepada siswa, siswa ya mengambil sumber belajar dari situ. Dan kalau dari media internet itu sedikit sekali. Adakah sumber belajar yang lain selain dari buku teks, Pak? Saya pikir sebenarnya banyak Pak sumber belajar ini. Ada sumber belajar pada zaman sekarang ini sudah banyak menggunakan YouTube untuk belajar Pak. Kemudian artikel dari internet, blog, kemudian ada tulisan ilmiah. Bahkan juga sekarang sudah menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini Pak, yaitu seperti aplikasi TikTok gitu, yang banyak digemari oleh anak muda sekarang. Kemudian ada juga dari IG, Instagram. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias terhadap ajaran Bapak. Jadi sekarang apa rencana Bapak selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran Pak yang mengasihkan. Saya berusaha mencoba merancang pembelajaran yang membuat siswa senang dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Ada seperti video, YouTube atau TikTok. Nah, kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas ya tidak terlalu banyak Pak, sekarang LKP-nya dikurangi Pak gitu ya. Kemudian bentuk tugasnya juga ya disesuaikan dengan minat siswa Pak, dengan minat siswa, kemudian bakat siswa. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran, kalau saya pelajari ini adalah yang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga murid ini terkesan tidak terpaksa harus mengerjakan sesuatu yang saya sampaikan. Jadi tapi murid itu akan lebih merasa senang, lebih enjoy dan nyaman dalam belajar. Kalau menurut saya rencana Bapak sudah bagus. Ya, saya harapkan mudah-mudahan berhasil Pak. Apa yang sudah Bapak rencanakan untuk kegiatan KBM selanjutnya Pak. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana yang Bapak tersebut? Saya hanya berkomitmen ya untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu yang itu mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk tentunya eksplorasi materi, sehingga murid-murid yang saya ajar ini dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid saya ini senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Selanjutnya tanpa ada unsur paksaan kedepannya Pak. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar ini pada murid-murid saya. Jadi silakan untuk sumber belajar saya usahakan mereka yang menentukan, karena mereka sekarang sudah mengerti Pak, sudah melek IT lah gitu istilahnya. Bagus sekali Pak, ya rencana Bapak seperti itu. Saya juga sangat mendukung Pak. Ya mudah-mudahan semua berjalan lancar Pak dan sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak. Baik, terima kasih sekali Pak atas waktunya untuk sharing, dan kemudian mudah-mudahan saya pribadi Pak bisa menjadi guru yang baik yang barangkali dirindukan oleh siswa, dan pembelajarannya ini lebih bisa menyenangkan para siswa, mereka belajar, dan kemudian tentunya harapan saya ini murid-murid saya ini akan belajar lebih giat lagi Pak, lebih semangat. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Maaf Pak, mengganggu waktunya. Barangkali Bapak ada waktu sebentar. Saya ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan Pak, atau saya ceritakan tentang ya apa yang saya rasakan akhir-akhir ini tentang saya mengajar kelas ini. Oh baik, Mas Cecep, kira-kira apa yang akan Bapak ceritakan ke saya? Begini Pak, ini akhir-akhir ini saya merasa murid-murid yang saya ajar ini kurang antusias pada kelas. Kemudian dengan dia menerima pembelajaran saya sepertinya ogah-ogah. Kemudian selain itu juga yang saya rasakan Pak, saat saya memberikan tugas-tugas
ini hanya 50% saja Pak yang mengerjakan tugasnya. Jadi saya merasa mengajar di kelas itu masih ada sesuatu yang kurang Pak, kurang pengena gitu Pak. Jadi dengan melihat hal yang seperti ini gitu Pak. Oh, jadi menurut Pak Cecep kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini Pak? Begini Pak, saya tentunya dengan kejadian seperti ini menginginkan adanya suatu solusi Pak untuk permasalahan yang saya hadapi. Ya tentunya agar murid saya ini lebih antusias lagi dengan pelajaran saya Pak. Saya pribadi tentunya, saya pengajarnya gitu Pak. Kira-kira menurut Pak Cecep hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias terhadap pelajaran Bapak? Sebenarnya saya sudah berupaya Pak mengupayakan murid saya pribadi itu. Tetapi kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias dalam mengikuti pelajaran saya, yang pertama adalah barangkali pembelajarannya yang sedikit monoton untuk murid saya atau membosankan. Yang kemudian saya juga terlalu dominan Pak. Kalau istilahnya barangkali saya terlalu teacher center, bukan student center. Dan di depan murid-murid saya itu. Dan berikutnya saya ini kurang memberikan pada siswa ini kesempatan atau membuat siswa itu aktif berbicara, kemudian aktif dalam melakukan kegiatan saat KPM, gitu Pak. Oh begitu Pak ya. Iya Pak. Kira-kira menurut Pak Cecep apa ya? Apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias terhadap pelajaran Bapak? Menurut saya barangkali yang saya rasakan ini murid saya menginginkan pembelajaran yang asik, santai, menyenangkan Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak asik dalam belajar dan tidak bosan terhadap pelajaran Bapak? Ini makanya menurut saya Pak, ini pembelajaran ini harus berusaha pada murid. Yang murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya suatu media Pak, media interaktif itu atau bisa barangkali berupa games gitu, games yang supaya pembelajaran itu lebih menarik dan dua arah gitu ya, dua arah. Jadi ada interaktif gitu Pak. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias terhadap pelajaran Bapak? Ini mungkin menurut saya sendiri Pak, saya ini barangkali terlalu banyak memberikan tugas Pak. Saya membuat APD, kemudian banyak isian-isian, sehingga ini banyak pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, gitu Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa ya di kelas? Saya saat ini Pak menggunakan sumber belajar yang biasa saja pada umumnya. Jadi ada buku paket yang berasal dari perpustakaan, kemudian saya beri kepada siswa ya mengambil sumber belajar dari situ. Dan kalau dari media internet itu sedikit sekali. Adakah sumber belajar yang lain selain dari buku teks Pak? Saya pikir sebenarnya banyak Pak sumber belajar ini. Ada sumber belajar pada zaman sekarang ini sudah banyak menggunakan YouTube untuk belajar Pak. Kemudian artikel dari internet, blog, kemudian ada tulisan ilmiah. Bahkan juga sekarang sudah menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini Pak, yaitu seperti aplikasi TikTok gitu, yang banyak digemari oleh anak muda sekarang. Kemudian ada juga dari IG, Instagram. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias terhadap ajaran Bapak. Jadi sekarang apa rencana Bapak selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran Pak yang mengasihkan. Saya berusaha mencoba merancang pembelajaran yang membuat siswa senang dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Ada seperti video, YouTube atau TikTok. Nah, kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Pak sekarang, LKP
PD-nya dikurangi Pak gitu ya. Kemudian bentuk tugasnya juga ya disesuaikan dengan minat siswa Pak, dengan minat siswa, kemudian bakat siswa. Istilahnya saya melaksanakan pembelajaran, kalau saya pelajari ini adalah yang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga murid ini terkesan tidak terpaksa harus mengerjakan sesuatu yang saya sampaikan. Jadi tapi murid itu akan lebih merasa senang, lebih enjoy dan nyaman dalam belajar. Kalau menurut saya rencana Bapak sudah bagus. Ya, saya harapkan mudah-mudahan berhasil Pak. Apa yang sudah Bapak rencanakan untuk kegiatan KBM selanjutnya Pak. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana yang Bapak tersebut? Saya hanya berkomitmen ya untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu yang untuk mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk tentunya eksplorasi materi, sehingga murid-murid yang saya ajar ini dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid saya ini senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Selanjutnya tanpa ada unsur paksaan kedepannya Pak. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar ini pada murid-murid saya. Jadi silakan untuk sumber belajar saya usahakan mereka yang menentukan, karena mereka sekarang sudah mengerti Pak, sudah melek IT lah gitu istilahnya. Bagus sekali Pak, ya rencana Bapak seperti itu. Saya juga sangat mendukung Pak. Ya mudah-mudahan semua berjalan lancar Pak dan sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak. Baik, terima kasih sekali Pak atas waktunya untuk sharing, dan kemudian mudah-mudahan saya pribadi Pak bisa menjadi guru yang baik yang barangkali dibutuhkan oleh siswa, dan pembelajarannya ini lebih bisa menyenangkan para siswa, mereka belajar, dan kemudian tentunya harapan saya ini murid-murid saya ini akan belajar lebih giat lagi Pak, lebih semangat. Terima kasih atas waktu Pak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Yang santai. Alhamdulillah. Ya, lagi santai Pak. Gimana? Ya ini Pak, biasa kita ngobrol kaitan dengan kemarin kita diskusi ya. Apakah sudah supervisi tadi coaching. Nah ini bagaimana kaitan dengan supervisi yang kemarin Pak ya? Apakah menyenangkan atau bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak. Saya juga sekarang baik, sehat. Saya merasa senang Pak dengan sesi supervisi kemarin Pak. Alhamdulillah, apa bisa ya tersemangat sekali Bapak ini sesi kemarin itu ya. Oke, kita ini Pak ya, sebelum dimulai ini saya ingin menanyakan kembali terkait dengan performa yang digunakan Bapak ini dalam kompetensi yang kita bisa kembali, kira-kira menurut Bapak bagaimana ini? Menurut saya telah berusaha semaksimal mungkin Pak. Tapi tentu masih ada ruang untuk peningkatannya Pak. Gitu ya. Oke, itu pendekatan yang bagus Pak ya. Namun apa alasannya Bapak tadi kaitan dengan menjadi demikian itu pertemuan yang ada ruang untuk peningkatan gitu ya? Saya rasa ada beberapa momen di mana saya berhasil membantu Koci mendapatkan wawasan baru Pak. Tetapi mungkin masih ada cara yang lebih baik untuk mencapai hasil yang diinginkan Pak. Oh gitu ya, baik Pak, baik. Terima kasih Pak atas refleksinya ya. Boleh nih saya menyampaikan tadi pengamatan yang saya lakukan Pak ya? Boleh, tentu saja Pak, boleh. Saya terbuka Pak untuk mendengar masukan dari Bapak. Ya, baik Pak ya, berkaitan dengan pengamatan saya yang sudah dilakukan, saya akan mengamati tadi pada sisi coaching Bapak melakukan pendekatan yang sangat struktur saya lihat dan mendalam dalam hal itu juga sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, yang bahkan lebih tinggi dan diharapkan. Terima kasih Pak atas
atas apresiasi Bapak, saya senang mendengarnya Pak. Ya, tapi ya demikian juga saya ada melihat hal yang apa ya, kaitan dengan apa ya, penggalian ketika Bapak menggali ada peluang untuk coaching merumuskan tindakan lebih konkret lagi di Mandiri. Bagaimana nih menurut Bapak? Ya, saya setuju Pak. Saya bisa melihat bagaimana memberi coaching lebih banyak ruang untuk merumuskan tindakan bisa menjadi langkah yang positif. Oke, bagus, langkah yang positif tadi ya, bagus Pak. Nah, sekarang kita bicarakan tentang detail Pak ya, rencana tindakan dia untuk diskusi kita ini. Nah, setelah sesi coaching tadi Pak, apa yang terbayang yang Bapak lakukan, yang akan Bapak lakukan tentunya karena kaitan dengan rencana berlanjut untuk lebih meningkatkan lagi performa di area coaching ini. Nah, bagaimana tentang proses kelanjutannya, coaching selanjutnya gitu ya. Saya berencana untuk memberikan lebih banyak waktu kepada coaching untuk merumuskan tindakan sendiri Pak. Saya juga akan memberi peluang untuk mengajukan pertanyaan yang lebih memberdayakan. Saya juga berencana untuk mengeksplorasi lebih lanjut kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh coaching. Saya akan menggunakan refleksi mendalam tentang sesi ini untuk membantu kami menetapkan rencana aksi yang lebih spesifik Pak. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa coaching merasa didukung dalam perjalanannya menuju perkembangan yang diinginkan. Masya Allah. Ya tadi ada kata-kata mengeksplor Pak ya, ada berarti mengeksplor kaitan potensi fungsi dari proses tersebut. Nah, kaitan dengan rencana itu yang sangat baik sekali Pak. Kapan nih Bapak akan berencana menerapkannya? Apakah nanti ada dukungan yang Bapak butuhkan? Saya berencana untuk mencobanya pada sesi coaching minggu depan Pak. Jika memungkinkan, mungkin saya bisa mendiskusikan rencana ini dengan sejawat Pak untuk mendapatkan pandangan tambahan. Bagus. Saya kira itu langkah yang baik Pak, langkah yang bagus, yang jelas, yang memang dibutuhkan sekali dengan berhubungan dengan sejawat ini. Ya. Baiklah Pak, nanti akan saya catat hasil pengamatan kita dalam supervisi akademik ini dan nanti akan menjadikan sebuah arsip yang menjadi sebuah catatan berharga berarti perkembangan Bapak selanjutnya. Terima kasih Pak atas bantuan dan masukannya. Saya merasa lebih percaya diri Pak dalam menghadapi sesi coaching selanjutnya. Alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Saya juga senang sebenarnya dan sebagai langkah akhir, mohon Bapak nanti bisa berbagi praktik baik juga kepada rekan sejawat yang lebih luas lagi kaitan dengan proses supervisi ini Pak. Saya juga merasa lebih terarah Pak dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara meningkatkan efektivitas coaching saya. Saya juga merasa didukung dan siap untuk mengambil langkah selanjutnya Pak. Alhamdulillah, saya lebih senang lagi mendengarnya Pak. Bapak sangat berharap dan melihat kaitan proses yang akan dilakukan. Saya juga berharap ya melihat juga nanti melakukan coaching lagi dengan Bapak di pertemuan selanjutnya untuk nanti melihat perkembangan progres selanjutnya dan jangan lupa ya sering berbagi dengan saya. Siap Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan saya siap akan melakukannya Pak. Terima kasih. Sama Pak. Terima kasih waktunya ya. Sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi nih Pak Nono. Pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita berbicara ya, dialog untuk rangka coaching supervisi Bapak. Ya Pak. Terima kasih. Kemudian saya sangat bersemangat deh untuk mendengar lebih lanjut tentang potensi Bapak yang akan dikembangkan di dalam coaching Bapak. Ya Pak. Sekali lagi terima kasih sebelumnya kepada Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya
alhamdulillah pada kesempatan ini saya sangat antusias sekali Pak untuk berbagi dan belajar dari Bapak. Pak, sangat tersanjung saya belajar dari Bapak. Terima kasih atas ya, terima kasih atas atensinya. Baik Pak, gini, teman-teman mari kita bicarakan tentang bagaimana kita dapat memastikan bahwa rencana coaching supervisi ini dapat berjalan dengan baik. Terus selanjutnya, apakah Bapak sudah memiliki dasar atau ide tentang bagaimana kita ini menilai percakapan coaching Bapak ini? Tentu Pak, saya telah memiliki beberapa gagasan. Saya sudah mencoba. Saya berpikir untuk coaching ini perlu penilaian, penilaian yang tentunya akan sangat membantu untuk saya menjalankan coaching. Jadi di antaranya adalah step untuk kemampuan mendengarkan, mengajukan pertanyaan mendalam, dan kemampuan memberikan umpan balik yang membangun, dan seberapa baik nanti saya dapat melakukan coaching dalam tujuan mereka. Mengajukan pertanyaan mendalam. Ya. Oke, baik, bagus sekali Pak. Itu tampak seperti rubrik yang komprehensif ya, menyeluruh, ya, kompleks sekali. Nah, kemudian rubrik semacam ini tentunya akan memberikan bantuan yang jelas ke depannya. Terus selanjutnya tentang apa yang harus diperhatikan selama sesi coaching ya. Kemudian sekarang mari kita bicarakan tentang kompetensi coaching ya, yang ingin Bapak kembangkan melalui rencana supervisi ini Pak. Ya Pak, saya ingin lebih fokus kepada kemampuan dalam mengajukan pertanyaan Pak, fokus ya dalam dan membantu coaching tentunya menggali pemahaman yang lebih dalam tentang tujuannya dan apa yang nilainya. Selain itu juga saya untuk kemampuan si coaching dalam mengelola sesi yang lebih fokus dan juga fokus dan mendalam itu ya yang jadi tujuannya, betul, terarah. Mantap sekali Pak. Oke. Jadi kedengarannya ini betul-betul sangat baik Pak. Dari kemampuan untuk memajukan pertanyaan, tentunya Pak ya, mendalam dan membantu klien menggali pemahaman yang lebih dalam. Dan selanjutnya adalah inti dari coaching ini adalah ya. Nah sekarang apakah ada bagian tertentu Pak dari kompetensi ini yang Bapak ingin fokuskan? Fokus ya, potensi ini fokuskan. Misalnya apakah Bapak ingin lebih fokus pada permulaan sesi, kemudian pertanyaan tindak lanjut, ataukah aspek lainnya? Nah, dalam hal ini kompetensinya secara spesifik Pak yang ingin diobservasi. Ya. Tentunya saya ingin lebih fokus Pak di dalam pertanyaan nanti dalam pertanyaan. Jadi saya ingin menjadi lebih baik lagi di dalam merumuskan pertanyaan itu yang membantu coaching menjadi opsi tindakan konkret setelah sesi coaching. Jadi ada pertanyaan berbuat lah. Tindakan konkret ya Pak ya di dalam coaching ini. Betul. Ya. Jadi ini adalah satu pilihan yang bagus tentunya Pak ya. Jadi pertanyaan tindak lanjut dari menjadi kunci untuk membantu coaching ya. Ini adalah mengatakan hal konkret menuju tujuannya. Nah sekarang ini yang pertanyaannya, bagaimana kita mengukur Pak? Mengukur daripada tingkat keberhasilan dalam membangun kompetensi ini. Ini kira-kira indikator yang ketercapaiannya itu yang dipertimbangkan oleh Bapak itu apa? Indikatornya? Indikator yang ingin dicapai saya pikir adalah indikator tentang seberapa sering coaching nanti berhasil merumuskan rencana tindak lanjut yang konkret Pak. Setelah sesi ini, sejauh mana pertanyaan tindak lanjut itu yang berbobot itu mengarah pada pemikiran yang reflektif, yang mendalam, dan bagaimana nanti coaching merasa setelah sesi ini ada kemampuan mereka untuk mengambil langkah yang diperlukan. Kemampuan mereka, ya kan. Udah Bapak mengatakan tadi merumuskan tindak lanjut yang konkret setelah sesi, harus ada kemampuan ya Pak ya. Nah ini kelihatannya mantap, sudah luar biasa nih Bapak ya. Itu adalah indikator yang sangat relevan ya, relevan dan terukur ya. Dan melalui penilaian yang cermat tentunya terhadap indikator yang dua ini. Nah, kita akan memantau ya perkembangan Bapak dalam mengembangkan kompetensi coaching yang Bapak inginkan. Wah, terima kasih banyak Pak nih waktunya
idenya, masukannya. Jadi saya sudah siap nih Pak untuk menjalani coaching nanti yang mudah-mudahan berjalan dengan baik dan juga terima kasih lagi aman-aman Pak atas konsultasi. Berjalan dengan baik ya, lancar. Oke, sama-sama. Ini saya yakin akan menjadi perjalanan yang produktif dan berharga ya bagi Bapak sebagai seorang coach ya tentunya. Dan kemudian tetaplah terbuka terhadap pembelajaran dan refleksinya Pak, ya, refleksinya. Dan kita akan terus bekerja sama Pak untuk meraih tujuan coaching supervisi Bapak. Insya Allah Pak, saya pasti akan melakukannya Pak. Saya tidak sabar nih Pak. Untuk sudah mulai dan melihat bagaimana nanti saya bisa berkembang. Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke. Atas arahan-arahan. Oke, sama-sama ya. Kayak tentunya tidak terlalu berterima kasih dan saya dari malu juga. Semoga kita dalam kolaborasi ini membawa hasil yang positif Pak tentunya ke depannya ya untuk kemajuan pendidikan. Kemudian sampai jumpa pada sesi supervisi berikutnya. Selamat datang ya. Ya, silakan. Tiga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, ada waktunya saya ingin ngobrol dengan Itu, Bapak. insya Allah ada. Perihal. Kalau saya tidak ada jam sekali. Perihal pelajaran saya Pak. Oh iya, gimana Pak? Saya bisa dibantu. Permasalahan yang saya hadapi, saya mengajar di kelas 12 Pak. Kebetulan 3 mata pelajaran itu fotografi digital, kemudian desain multimedia interaktif dan 1 digital marketing. Saya yang jadi permasalahan saya itu kalau di gua mapal di fotografi dengan desain multimedia yang memang basic saya seperti itu Pak. Makanya siswa tidak ada keluhan, siswa bisa mengikuti, bahkan siswa setiap tugas pun dikerjakan. Hanya yang jadi permasalahan 1 mata pelajaran Pak, yaitu saya mengajar digital marketing juga, yang kebetulan kalau di sekolah saya jumlahnya 8 jam Pak. Iya, makanya per minggu itu anak bosan apa enggak gitu makanya 8 jam Pak. Itu yang di permasalahan saya seperti itu Pak di pelajaran digital marketing Pak. Oke, Pak Rami, sebelumnya kita bahas sedikit karena kita di sini punya opsi kita ya untuk masalah coaching ini. Iya. Tadi sudah Bapak sampaikan tentang tujuannya yaitu ingin apa tadi berpecah permasalahan tentang siswa yang berantusias gitu ya, Iya. dengan kalau kondisi 8 jam Iya. per hari ya. Nah itu kira-kira apa yang diinginkan dalam coaching ini? Barangkali. Saya sudah menyampaikan hal ini Pak. Pertama dengan rekan mencari solusinya dan ternyata tidak ada solusinya. Ini barangkali Bapak ada solusi dari mata pelajaran Bapak. Ternyata saya di 2 mapel itu tidak ada masalah Pak. Ternyata di 1 mapel ini yang kebetulan per minggunya jumlahnya 8 jam. Ini saya juga kadang-kadang merasa kesulitan. Kesulitannya gimana? Kalau saya lihat dari capaian pembelajaran itu ternyata hampir semuanya teoritis, dan ternyata di 8 jam itu tidak mungkin guru tersebut menyampaikan materi secara kontinu 8 jam. Makanya saya juga terkadang bingung, ini bagaimana siswa mau praktek sementara prasarana dan prasarana kurang memadai. Jadi saya juga kebingungan Pak, barangkali dari Bapak ada solusi atau bagaimana Pak? Barangkali ada masukan atau apa? Oke. Tadi saya garis bawahi teoritis ya banyak kali ya, karena kurang dukungan atau support dari sasaran yang kurang memadai. Nah ini kira-kira yang ingin Bapak lakukan seperti apa dengan kondisi seperti ini? Dulu saya pernah ini Pak, studi banding ke sekolah yang selevel lah di SMK kemudian yang ada di Jawa Timur. Itu ternyata dia menerapkan, yang pertama menerapkan link and match. Artinya ya siswa tersebut ya di samping belajar juga survei ke lapangan Pak, survei ke industri. Kebetulan ya ini yang ada di planning saya itu kan sekolah kita kan dekat dengan pasar Pak. Kenapa tidak siswa tersebut suruh kunjungan ke industri ataupun ke pertokoan yang belum memiliki branding, yang belum memiliki
stimulasi sehingga pihak industri juga merasa dibantu, siswa juga sebagai sarana untuk mempraktekkan. Itu sudah saya planning Pak seperti itu. Lalu tentang planning Pak ya, kira-kira planning seperti apa yang Bapak maksud atau inginkan? Kebetulan Pak untuk mapel digital marketing itu totalnya hampir 8 jam secara teori praktek mata pelajaran saya itu. Kalau di planning itu sudah saya perkirakan untuk teoritis 2 jam, kemudian untuk survei siswa tersebut 4 jam, dan 2 jamnya kita coba untuk praktek di sekolah Pak. Cuman itu baru-baru rencana Pak, itu saya juga sudah ngobrol dengan teman, sudah ngobrol dengan pihak sekolah, apakah fasilitasnya sudah terpenuhi untuk praktek siswa Pak. Jadi intinya planning yang adalah planning dalam rangka mensiasati pembelajaran Pak ya. Pembelajaran Pak. Jadi teorinya berapa jam dan praktiknya berapa jam gitu ya, seperti itu. Oke Bapak, selanjutnya kaitan dengan ini Pak, mungkin rencana Bapak ke depan dari planning tersebut seperti apa Pak? Tadi sudah saya sampaikan Pak, saya pernah kunjungan ke SMK yang selevel yang ada di Jawa Timur. Itu ternyata dia sekolah beliau menerapkan konsep-konsep seperti itu ya, karena memang ditunjang oleh prasarana yang memadai sehingga ya anak tersebut berhasil, dan begitu anak tersebut lulus ya di samping dia menciptakan lapangan kerja juga dia punya penghasilan sendiri. Itu yang harapan saya seperti itu Pak. Memang yang namanya seluruh SMK Pak, pasti tuntutannya ya siswa tersebut berwirausaha kemudian melanjutkan ataukah dia bekerja di perusahaan. Cuman sekolah kita Pak ini bukan sekolah kita, saya targetnya di pelajaran saya tersebut siswa menjadi wirausahawan. Baik Pak, target Bapak tadi mencetak wirausahawan ya, karena SMK memang tujuan seperti itu Pak ya. Nah ini rencana yang real kaitan dengan yang akan Bapak lakukan itu mencetak wirausaha itu, saya kira kapan akan dimulainya? Itu dari mulai kebetulan untuk mapel tersebut Pak, dari bab 1 itu tentang branding. Branding tersebut artinya ya anak tersebut membuat merek, menciptakan merek. Makanya ini juga sudah saya coba Pak, hanya belum kelihatan actionnya dari siswa tersebut. Siswa tersebut saya suruh untuk survei ke industri, kemudian ke pasar-pasar terdekat untuk membuatkan branding atau membuatkan mereknya, sehingga ya ada istilahnya semuanya diuntungkan. Pihak industri juga diuntungkan karena sudah dibikinkan merek, bahkan kita daftarkan Pak ke istilahnya ke supaya resmi, supaya ada istilahnya hak paten ataupun hak kekayaan intelektual supaya tidak dibaca oleh orang lain. Oke baik, bagus sekali Bapak tentang rencananya. Yang saya lihat tadi kan kaitan dengan pembelajaran itu ya, terus juga praktik di dan sebagainya. Nah ini yang rencana kunjungan industrinya itu kapan Pak? Biasanya Itu kalau sekarang belum berjalan Pak, karena ya kita juga baru 2 kali pertemuan. Memang awalnya siswa tersebut begitu saya menyampaikan secara sistem ceramah ya banyak sekali siswa yang tidak antusias, sehingga mapel saya itu yang terutama satu mata pelajaran itu ya dianggapnya angin lalu begitu sama siswa tersebut. Saya juga udah ngobrol dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, ini solusinya bagaimana. Makanya saya minta masukan dari Bapak. Kira-kira apa yang sudah saya laksanakan ini benar atau istilahnya ada hal-hal atau trik lain yang sekiranya bisa berhasil. ya. Baik Bapak, tadi Bapak sudah menyampaikan kaitan dengan rencana kunjungan industri, itu pasar-pasar, ada branding dan segala macam, itu merupakan sebuah rencana yang baik.
sebuah langkah yang baik yang memang pasal kita sendiri Pak ya. Dengan hanya berkutat di kelas mungkin ya itu mungkin sangat bisa jenuh, siswa bisa jenuh. Oleh karena itu apalagi untuk tuntutan dan seperti Bapak SMA itu kan cetak usahawan ya. Nah itu barangkali dengan cara tadi rencana dari Bapak itu membantu pengembangan industri, sharing monitoring kepada pasar, terus mencetak brand-brand tertentu, dan saya kira ini bagus Pak. Jadi langkah Bapak yang sudah direncanakan itu ya itu bisa dijalankan Pak. Kaitan dengan rencana tadi yang saya kira sudah bagus untuk di planning gitu ya. Artinya nanti mungkin bisa berbagi praktik dengan guru-guru yang satu rukun itu. Bagaimana dengan guru-gurunya Pak? Kalau dengan guru-guru sudah ini Pak, apa istilahnya ada komunitas praktisi khususnya untuk mapel-mapel di desain komunikasi visual di multimedia. Ya dia juga tanggapannya positif, kemudian memberi masukan-masukan yang positif, dan juga kedepannya akan saya rencanakan konsep-konsep seperti itu untuk dijalankan oleh semua guru di Pak. Itu bagus Pak. Saya apresiasi Pak rencana Bapak. Terus ini Pak, kita sudah mendekati akhir sesi ini. Apa komitmen Bapak untuk menjalankan rencana itu supaya itu berjalan dengan baik? Saya sesuai dengan komitmen awal Pak. Jadi tadi target yang 8 jam kita bagi 2 jam secara teori, 4 jam anak survei ke lapangan, kemudian yang 2 jamnya kita coba praktek di sekolah dengan catatan prasarana yang juga sudah memadai. Dan saya sudah konsultasi dengan lokasi prasarana, dia juga bersedia. Assalamualaikum Pak Nono. Waalaikumsalam Pak. Semoga hari ini menyenangkan. Ada Bapak di suara. Cocok. Kaget nih Bapak. Ini Pak ya, saya ini merasa senang nih melihat semangat Bapak ya tentunya dalam sesi yang kemarin yang supervisi Pak ya tentunya. Ini sebelum kita mulai ini bagaimana nih Bapak setelah melakukan supervisi kemudian melihat perform sendiri, ambil dan kemudian kompetensi yang sudah kita diskusikan Pak ya ada sesi supervisi yang kemarin Pak. Ya Pak, alhamdulillah Pak, saya semangat setelah diskusi dengan Bapak kemarin Pak ya, diskusi dengan Pak yang terlibat, saya merasa senang, tenang dan menemukannya dengan juga langkah-langkah yang pasti gitu ya. Dan saya bersuasana baik mungkin Pak kemarin itu dalam pos-pos ini ya. Tapi tentu ya mungkin masih ada ruang-ruang yang memang perlu ditingkatkan Pak. Iya, perlu ada peningkatan Pak ya. Baik, kalau seperti itu Pak, ya pendekatan yang bagus nih Pak. Ini apa yang membuat Bapak ini dapat melihatnya progres demikian Pak? Peningkatannya gitu. Ya, saya rasa dalam beberapa momen itu saya bisa membantu kecil untuk menggali atau memberdayakan dengan perkembangan baru yang berbobot tentunya dan juga dengan konsep baru saya. Dan ya, tetapi mungkin masih ada cara yang lebih baik lah untuk mencapai yang ingin Pak. Jadi membantu kucing ya mendapatkan lulusan baru. Baik, terima kasih ya. Kemudian itu adalah refleksi Bapak saja sampaikan. Kemudian boleh saya menyampaikan Pak hasil pengamatan saya Pak. Oh tentu boleh Pak, itu untuk perbaikan saya Pak. Tidak ya. Ini kan sebagai refleksi aja Pak ya. Saya mengamati Pak tadi saat Bapak MC ya. Bapak ini sudah melakukan pendekatan yang tentunya sangat terstruktur Pak, struktur dan mendalam. Kemudian hal ini sudah kalau saya lihat sih sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, bahkan ini tentunya ada yang lebih tinggi Pak dari yang diharapkan. Jadi saya pesan. Terima kasih Pak atas apresiasi Pak ya. Saya senang mendengarnya. Betul ya, itu perlu saya sampaikan Pak ya kalau yang baik. Alhamdulillah. Ya, namun demikian nih Pak, saya juga nih masih melihat ada hal-hal yang masih
bisa perlu dikembangkan Pak teman-teman. Misalnya tadi ya kita di sesi kita ini, setelah sesi ini dari coaching yang barusan dilakukan, dan ada yang sudah terbayar yang Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi perform ya, terutama di area ini. Kemudian pertanyaannya ini, bagaimana nih Bapak untuk berencana melanjutkan proses coaching Pak? Rencana apa ya? Ya. Menurut saya saat berencana untuk memberikan coaching lebih banyak ruang nanti untuk merumuskan tindakan-tindakan yang memang tindakan tersebut tindakan yang positif ya. Karena saya setuju dengan Bapak dengan penggali pertanyaan yang sangat memahami. Masya Allah, ini suatu rencana yang sangat baik Pak, sangat baik, bagus ya. Baik ya. Kira-kira nih Pak, apa nih Bapak nih merencana menerapkan, apakah kemudian juga tentunya dalam hal ini Bapak memerlukan dukungan Pak yang dibutuhkan oleh Bapak? Ya. Saya berencana untuk memberikan lebih banyak waktu kepada coaching berkaitan dengan bagaimana coaching itu merumuskan tindakan sendiri, Meneruskan ya. terus juga bagaimana peluang-peluang untuk mengajukan beberapa pertanyaan nanti, juga ada peluang untuk usaha nanti dari pertanyaan yang kita memperdayakan, dan juga berencana untuk explore kaitan dengan kompetensi yang nanti akan dimakan oleh coach itu sendiri. Dan juga akan saya tetap menggunakan sebuah refleksi untuk penilaian tersebut agar bisa ditetapkan rencana tindakan aksi pada selanjutnya yang lebih spesifik. Tujuan kami sih memastikan bahwa coaching merasa didukung Pak. Merasa didukung ya. Dalam perjalanannya menuju perkembangan yang diinginkan itu. Yang di perkembangan ini kan ya, dari kecil. Bagus sekali Pak. Nah, itu adalah suatu langkah yang tentunya cerdas Pak ya, smart lah. Smart. Ya, ya untuk menutup saya akan mencatat nih Pak ya hasil pengamatan kita dalam forum diskusi akademik tentunya. Nah, ini akan menjadi catatan berharga Pak untuk perkembangan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Kaitan dengan catatan yang dilakukan oleh Bapak, Ya. mudah-mudahan bisa menjadi sebuah prestasi bagi saya. Kaitan dengan progres nanti ke depan teman-teman saya dalam hal coaching nanti untuk perbaikan perkembangan coaching itu Pak. Ini saya sangat senang nih Pak mendengarnya. Jadi apa ya, sebagai penutup nih saya mohon Bapak untuk ya kiranya dapat berbagi Pak ya dari proses podcast ini, berbagi pengalaman para rekan sejawat pada ya kiranya membutuhkan Pak depannya Pak ya. Insya Allah Pak saya nanti akan mempraktik dengan saya tentunya ya sedang lebih semua dulu lebih bagus lebih baik lagi tentunya dalam hal coaching sangat diperlukan Pak lebih berkembang dan saya akan mengambil langkah baru Langkah baru ya ke depannya. Itu sangat bagus Pak dari depannya. Tentu saya berharap juga nih untuk melihat perkembangan yang terus meningkat Pak ya ke depannya dalam perjalanan coaching ini. Kemudian Bapak nih jangan ragu nih untuk berbicara jika ada yang perlu sekiranya kita diskusikan Pak. ya sekali Bapak juga mungkin waktu kalau itu Pak. Oke, sama-sama. Oke, ya, ya, sama-sama. Sukses ya Pak. Sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Selamat pagi Pak Cecep. Siap, selamat pagi juga Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbicara, kita ngobrol tentang rencana coaching supervisi Bapak. Saya sangat bersemangat untuk mendengar lebih lanjut tentang potensi yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching Bapak. Oke. Baik Pak Andri, terima kasih juga ya atas kesempatan ini. Saya juga sangat antusias nih Pak ya, untuk berbagi belajar dari Bapak. Baik Pak Cecep, pertama-tama mari kita bicarakan tentang bagaimana kita dapat memastikan bahwa rencana coaching supervisi ini berjalan dengan baik.
Baik Pak, oke. Tentu Pak, saya telah memikirkan nih Pak ya, telah memikirkan tentang hal ini. Saya berpikir bahwa sebuah rubrik penilaian ini akan sangat membantu. Nah, rubrik ini akan mencakup aspek-aspek kunci Pak, seperti kemampuan mendengarkan, kemudian kemampuan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan tentunya yang mendalam Pak, pertanyaan dalam. Kemudian kemampuan memberikan umpan balik Pak, atau feedback ya, atau refleksi. Dan balik juga yang membangun. Dan ada beberapa baik Pak, saya dapat membantu coach mengidentifikasi tujuan mereka. Oke. Bagus Pak Asep. Itu tampak seperti rubrik yang komprehensif. Rubrik semacam ini akan memberi panduan yang jelas tentang apa yang harus diperhatikan selama sesi coaching. Sekarang mari kita bicarakan Pak tentang kompetensi coaching, apa yang ingin Bapak kembangkan melalui rencana seperti ini. Baik Pak, tentunya saya ingin fokus Pak pada kemampuan mengajukan pertanyaan. Ini mengajukan pertanyaan hal yang penting nih Pak ya. Yang lebih mendalam pertanyaannya, kemudian dan membantu coach untuk menggali pemahaman yang lebih dalam nah, tentang tujuan dan nilai-nilainya. Nah, selain itu, saya ini ingin meningkatkan kemampuan saya Pak, terutama saya dalam mengelola sesi yang lebih fokus dan terarah. Mantap sekali Pak. Kedengarannya sangat baik. Kemampuan untuk mengajukan pertanyaan mendalam dan membantu coach menggali pemahaman lebih dalam adalah inti dari coaching yang efektif. Sekarang, apakah ada bagian tertentu dari kompetensi ini yang Pak Cecep ingin fokuskan? Misalnya, apakah Bapak ingin lebih fokus pada permulaan sesi, pertanyaan lebih lanjut, atau aspek lainnya? Dalam hal ini, kompetensi secara spesifik yang ingin diobservasi. Kompetensi yang spesifik ya Pak, pertanyaannya ini. Saya pikir Pak, saya ini akan lebih fokus pada pertanyaan tindak lanjut Pak. Selanjutnya saya ingin menjadi, yaitu lebih baik dalam meneruskan pertanyaan. Ia membantu coach menjelajahi opsi tindakan konkret dan setelah coaching. Pilihan yang bagus Pak. Pertanyaan tindak lanjut dapat menjadi kunci untuk membantu coaching memetakan langkah-langkah konkret menuju tujuannya. Sekarang, bagaimana kita dapat mengukur keberhasilan dalam pengembangan kompetensi ini? Apa indikator tercapaian Bapak yang Bapak pertimbangkan? Yang saya pertimbangkan Pak ya, ini pertanyaan Bapak. Pertimbangannya adalah saya pikir Pak, indikator ini bisa termasuk seberapa sering coach berhasil tentunya untuk merumuskan tindak lanjut konkret Pak. Nah, setelah sesi, kemudian selanjutnya sejauh mana pertanyaan tindak lanjut ini akan saya arahkan tentang alur pikiran yang reflektif dan dalam, dan bagaimana coach ini merasa dia itu setelah sesi ini akan tertantang kemampuannya mereka untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Mantap, luar biasa itu Pak. Itu adalah indikator yang sangat relevan dan terukur Pak. Ya. Melalui penilaian yang cermat terhadap indikator-indikator ini, kita dapat memantau perkembangan Bapak dalam mengembangkan kompetensi coaching yang Bapak inginkan. Baik Pak, terima kasih sekali ini atas waktunya, kemudian masukannya. Ini saya kira saya akan merasa siap Pak, ya, untuk menjalani coaching supervisi ini Pak. Nah, ini dengan arahan yang tentunya lebih jelas lagi ke depannya Pak. Sama-sama Pak, saya yakin ini akan menjadi perjalanan yang produktif dan berharga bagi Bapak sebagai seorang coach. Tetaplah terbuka terhadap pembelajaran dan refleksi, dan kita akan terus bekerja sama untuk meraih tujuan coaching supervisi Bapak. Mudah-mudahan Pak, saya dengan beberapa Bapak ini saya akan lebih pasti akan melakukannya Pak ya, tentunya. Dan saya tidak sabar lagi nih Pak ya untuk memulai dan melihat bagaimana saya bisa berkembang Pak. Tentunya ini dalam hal tentang jadi coach saya. Terima kasih
Tidak perlu berterima kasih Pak. Semoga kolaborasi ini dapat membawa hasil yang positif. Sampai jumpa pada sesi berikutnya ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. 3. Assalamualaikum Pak Nono. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke baik ya. Sama. Baik ya Pak. Bagaimana Pak ini tentang perasaan Bapak hari ini? Kemudian katanya ada yang Bapak mau sampaikan, ada obrolkan sekaitan dengan ini masalahnya adalah dari tujuan utama adalah tentang kucing ini Pak. Ada Pak? Gimana? Ya Pak, alhamdulillah saya kondisi baik dan saya senang, tapi ada sedikit yang perlu didiskusikan dengan Bapak Pak. Saya merasa kepikiran terus Pak. Mudah-mudahan nanti dengan Bapak ada solusi. Solusi Pak. Solusi. Terima kasih juga Pak kepada Bapak sudah menyediakan waktu untuk saya untuk diskusi. Sama-sama ya. Ya, tujuannya sederhana sih Pak. Jadi saya ingin dalam kondisi pembelajaran ini mengajar yang saya ambil itu bahasa Indonesia. Iya. Siswa lebih senang terhadap pelajaran bahasa Indonesia, tertarik dan paham dengan materi yang saya sampaikan. Betul. Tentu itu supaya siswa itu antusias Pak ya. Betul. Ini hampir setiap kelas juga ini ada keluhan dulu, tapi ini Bapak kebetulan lebih dahulu ya pada saya. Ya tentu saya dengan antusias juga Pak untuk ya itu adalah tujuannya bagus Pak. Betul. Nah dari tujuan tersebut saya garis bawahi ini ada masalah yang sedang Bapak hadapi ya tentunya ya dalam masalah pembelajarannya, terutama mata pelajaran yang Bapak ampu yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yaitu tentang proses mengajarnya. Nah, apa yang membuat Bapak ini merasa kesulitan Pak di dalam mengajar atau kurang efektif dalam mengajar Pak sehingga terjadi hal demikian? Iya. Jadi saya belakangan ini merasa ya siswa di sekolah saya, terutama di kelas saya yang saya ampu itu masih kurang antusias gitu. Kurang antusias pelajaran saya. Iya. Jadi mereka terkadang seperti kesulitan memahami konsep yang saya sampaikan. Terus juga tata bahasanya kurang teratur, kurang termotivasi. Kan saya itu mengajarkan tentang bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik, bahasa kadang-kadang si murid itu masih kesulitan karena campur dengan bahasa Indonesia. Iya. Dan juga dalam proses yang mungkin kurang termotivasi Pak ya, kaitan dengan membaca sastranya. Itu sekarang kan anak lebih banyaknya medsos dan sebagainya gitu. Sementara kesastranya masih kurang gitu, kayak diksinya. Nah itu saya merasa kesulitan dan saya ingin mencari metode yang sekiranya tepat Pak untuk mengatasi masalah itu. Gitu Pak. Jadi tetap ya Pak, bahasa ibu itu tidak bisa ditinggal Pak ya terbawa. Nah ini barangkali jadi suatu masalah untuk Bapak. Bapak ingin selalu fokus pada pelajaran bahasa Indonesia, tapi ternyata siswa itu mencampur adukannya Pak ya dengan bahasa ibu ya. Bahasa ibu penting Pak, tapi Penting, ya ya. kalau dalam formal itu kan masih juga penting. Bahasa Indonesia itu formal ya untuk pergaulan dan untuk forum-forum tertentu ya. Begini Pak, ini saya sangat memahami ya Pak ya apa yang Bapak sampaikan. Kemudian sekarang ini kira-kira apa yang akan Bapak lakukan Pak untuk mengatasi permasalahan ini? Kemudian apa yang sudah Bapak pikirkan untuk meningkatkan antusiasme murid Bapak ini sendiri? Kemudian untuk membantu mereka bisa memahami tata bahasa dengan baik, tentunya ya juga menghargai karya sastra. Mungkin begini ya, saya akan mencoba dengan pembelajaran yang lebih interaktif Pak ya. Pembelajaran interaktif Pak ya. Saya akan mencobanya dengan mengintegrasikan dengan permainan atau sedikit explaining gitu ya, atau diskusi kelompoknya gitu ya. Dan selain itu juga saya bisa nanti memilih karya-karya sastra yang memang sesuai dengan usianya. Yang sekarang zaman milenial usianya gitu. Yang coba dengan cara lebih menarik lagi dengan minat murid. Setelah nanti saya sampaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. dan sebagainya. Yaitu mungkin saya juga ingin mencari cara untuk bagaimana menjelaskan tata bahasa yang baik, yang lebih sederhana dan dipahami oleh murid gitu ya. Itu Pak mungkin. Tadi
tadi saya sangat menarik yang disampaikan Bapak, yaitu ada zaman sekarang generasi zilenial. Jadi memang beda dengan waktu sekolah kita dulu ya Pak ya. Kalau kata bahasanya, iya lebih paham ya, benar. Iya. Jadi saya paham ya. Oke baik Pak, rencana Bapak ini terlihatnya sangat bagus Pak, menarik untuk saya simak. Kemudian integrasi permainan terutama ya Pak, ada integrasi permainan, kata dan fungsi kelompok, kemudian bisa membuat pelajaran lebih menarik juga Pak ya. Kemudian ada pemilihan karya sastra yang relevan. Karena sekarang anak sekarang Pak sudah tidak mengenal karya sastra, hampir Pak ya, karena sudah terhapus dengan namanya game dan gadget dan medsos itu. Itu ya yang mengurus merusak tanahnya. Kemudian siswa juga mungkin merasa terhubung dengan materi ya Pak, ada koneksi. Kemudian Bapak sampaikan tadi ada yang namanya mempelajari diferensiasi. Diferensiasi itu tidak mengglobalkan Pak ya, tidak mengglobalkan. Nah dengan demikian mereka bisa mengenal tata bahasa, mengambil pendekatan yang lebih sederhana, ya pasti yang bermanfaat ya Pak ya. Kemudian ini ada satu pertanyaan Pak ya yang menggelitik saya Pak ya. Jadi bagaimana rencananya Pak hal tersebut bisa Bapak wujudkan? Saya kira rencananya akan saya lakukan itu dengan rekan sejawat dulu Pak. Rekan sejawat brainstorming. Brainstorming rekan guru bahasa Indonesia iya. Itu di Trubun ya sekolah untuk berbagi ide tentang pemahaman permainan kata, juga tentang karya sastra yang sedang booming zamannya. Iya. Karena juga ada teman saya dulu itu yang memang perlu pemahaman baru nih Iya. dengan kondisi zaman yang masih gracing ya. Iya. Saya kira tinggal pemahaman saja. Ada dengan pemahaman. Saya juga akan menjadi sumber daya dari online. Itu juga dari strategi mengajarnya barangkali tata bahasa secara kreatif. Mungkin kalau sekarang itu dengan bahasa gaul gitu ya. Bahasa gaul gitu, tapi tetap menjunjung tinggi bahasa formal. Bahasa formalnya tetap menjunjung tinggi bahasanya. Setelah itu akan saya uji siswa tersebut dengan rencana yang sudah ditentukan di kelas-kelas, maupun kita selanjutnya adalah melihat bagaimana respon siswa. Terus ya respon siswa atau tidak ya gitu. Mudah-mudahan apalagi sekarang zamannya sudah tergantung dengan namanya gadget ya. Ini sedikit dengan yang Bapak sampaikan, ide-idenya tuh sudah mulai meninggalkan dan siswa kembali kepada kalau dibilang apa sih? Bukan habitat ya Pak ya, kebiasaan ya untuk belajar Pak ya. Jadi rencana Bapaknya sangat bagus Pak, terstruktur, kemudian keren lah, bagus Pak ya. Kemudian ini tentunya dari hal ini Bapak harus punya komitmen loh Pak ya. Komitmen yang harus Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut. Kemudian Bapak memastikan bahwa semua langkah tersebut dapat berjalan baik itu seperti apa, bagaimana Pak? Ya betul Pak. Tentunya saya punya komitmen sendiri. Komitmen sendiri Pak ya. Akan membuat jadwal yang nanti jelas. Itu tadi kaitan dengan brainstorming sama dulu itu kita akan atur waktunya untuk mencari sumber-sumber daya dari online yang kita ada sekarang. Karena banyak aplikasi yang bisa kita akses gitu ya, seperti itu. Saya juga akan merencanakan nanti setiap sesi pembelajaran itu dengan matang bagaimana mengintegrasikan permainan kata atau kaitan dengan diskusi, dan juga akan menarik respon siswa lah murid kaitan dengan siap untuk rencana jika diperlukan. Jadi Bapak dari mulai tadi ada jadwal schedule ya Pak ya, kemudian penyusunan dan sebagainya, bla bla bla, sehingga bisa berjalan dengan baik ya. Saya juga berharap seperti itu Pak ya, mudah-mudahan. Kemudian jangan lupa tetap Pak ya untuk kolaborasinya itu Pak ya, kolaborasi dengan rekan ya sesama Indonesia ya, kita misalnya berdayakan kembali, apalagi zaman sekarang sudah banyak media sosial dan sebagainya, bisa diangkat untuk teman-teman ya Pak. Masya Allah ini luar biasa Pak, sangat menarik sekali ini, saya sampai merinding mendengarnya. Ini ada guru yang punya komitmen yang sehebat ini. Kemudian setelah segalanya Bapak rencanakan dengan baik, saya yakin nih kesungguhan pembelajaran dari sini teman-teman Bapak ngajar di kelas 8 ya bisa menjadi lebih menarik dan bermakna Pak. Nah dalam hal ini Pak tentu tidak akan terlepas dari kendala. Ada kendala jika ada atau kendala dan
sebagainya atau hal yang ragu lagi, ya Bapak jangan segan-segan terus atau komunikasi ya dan berdiskusi ya. Tentu yang sedang berjalan ini menuju hal yang positif tentunya ya, ini suatu terobosan yang baru Pak. Siap Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak atas dukungannya ini ya. Dan sekarang waktunya merupakan berharga sekali buat saya. Saya sangat bersemangat Iya. untuk memulai rencana ini Sama-sama gitu. dan juga ada perubahan ke arah yang positif tentunya. Dan juga saya tetap istiqomah, mudah-mudahan komitmen gitu ya, yang dengan label tajuk tanggung jawab, jujur dan komitmen Pak, gitu. Menghadirkan perubahan yang lebih baik lagi. Komitmen ya, istiqomah, tajuk ya, jalannya ya, bagus sekali Pak, luar biasa sekali Pak ya. Baik, oke Pak, ini tidak perlu banyak yang saya kira malah terima kasih sama saya jadi sangat tersanjung sekali dengan bisa sapaan tersebut. Bapak, saya senang bisa membantu dan melihat yang mengungkapkan unek-uneknya, masalahnya dikeras, kemudian Bapak sendiri bisa mengungkapkan solusinya atau kesan-kesan yang baik, kemudian ini adalah merupakan suatu hal yang terobosan yang baik ya. Ini masih dalam proses ya Pak ya, dalam proses perlu ada tindakan berikutnya Pak ya. Jadi jangan ragu lagi, nanti Bapak suatu saat terhadap Bapak bisa komunikasi hubungi saya lagi, kita ngobrol ya, sharing, dan kita itu adalah mitra Pak. Jangan anggap saya menggurui Bapak ya. Kita ke kemitraan menjalin. Kenapa? Untuk demi perbaikan ya. Jadi jangan dianggap saya menggurui ya, atau saya memberikan contoh dan itu saja Pak ya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Selamat Pak ya. Semoga sukses. 3. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga hari ini menyenangkan. Bagaimana kabarnya Pak Cecep? Pak, alhamdulillah Pak. Ini kabar yang baik Pak. Terima kasih Pak. Saya merasa senang deh kembali ketemu Bapak dalam setelah sesi supervisi yang kemarin Pak. Wah, alhamdulillah. Saya juga merasa senang melihat semangat Pak Cecep dalam sesi tersebut. Sebelum kita mulai nih, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi yang kita diskusikan pada sesi supervisi kemarin, Pak? Menurut saya Pak, saya barangkali sudah berusaha Pak sebaik mungkin untuk perform Pak ya. Kemudian tentu ini masih ada suatu ruang yang perlu saya tingkatkan Pak ke depannya. Oke. Itu pendekatan yang bagus, Pak. Apa yang membuat Pak Cecep menilai demikian? Gini Pak, barangkali saya merasa ada beberapa momen di dalam supervisi tersebut di mana saya berhasil membantu kunci. Nah, berikutnya saya mendapatkan wawasan yang baru rupanya, tetapi mungkin masih ada cara yang lebih, menurut saya itu lebih baik untuk mencapai hasil yang diinginkan rupanya. Baik Pak Cecep, terima kasih atas refleksinya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu saja Pak, saya sangat terbuka dengan masukan dari Bapak. Baik Pak Cecep, saya mengamati tadi pada saat sesi coaching, Bapak melakukan pendekatan yang sangat terstruktur dan mendalam. Hal ini sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk Pak, bahkan lebih tinggi dari yang diharapkan. Terima kasih sekali Pak atas apresiasinya. Saya menjadi tersanjung Pak dan tentunya sangat senang mendengarnya Pak. Namun demikian Pak, saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat sesi saya mengamati Pak Cecep melakukan pertanyaan penggalian yang sangat baik. Tetapi ada peluang untuk lebih memungkinkan coaching merumuskan tindakan konkret lebih mandiri. Kira-kira bagaimana menurut Pak Cecep? Itu memang saya setuju Pak, saya akui setuju Pak. Saya dapat merasakan, dapat saya melihat sendiri bagaimana kunci ini lebih banyak peluang untuk merumuskan tindakan yang tentunya menjadi langkah yang positif Pak. Gitu. Bagus Pak. Sekarang mari kita bicarakan rencana tindakan untuk selanjutnya dari diskusi kita ini Pak. Setelah sesi ini, dari coaching yang barusan kita lakukan
sudah terbayang di benak Bapak yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lebih performa di area ini, dan bagaimana Bapak berencana untuk melanjutkan proses coaching ini? Meningkatkan performa ya Pak, ya, pertanyaan Bapak ini. Tentu yang pertama saya ini berencana untuk memberikan lebih banyak waktu kepada coaching Pak, untuk merumuskan tindakannya sendiri tentunya. Kemudian saya juga mencari peluang untuk mengajukan pertanyaan yang tentunya yang lebih memberdayakan coaching. Ya, berikutnya saya juga berencana untuk mengeksplorasi Pak, eksplorasi lebih lanjut ya, tentang kompetensi apa yang dikembangkan oleh coaching, yaitu kompetensi apa yang bisa dikembangkan oleh coaching itu dalam lanjut. Dan saya akan menggunakan refleksi yang dalam tentang sesi ini untuk membantu saya terus pribadi Pak, untuk merencanakan aksi lebih spesifiknya. Tujuan utamanya yaitu adalah memastikan bahwa coaching ini merasa didukung dalam perjalanannya menuju perkembangan yang diinginkan. Ini perkembangan yang kalau digali itu progres yang lebih baik Pak. Ya. Masya Allah, mantap sekali Pak. Suara rencananya sangat baik sih Pak Cecep. Kapan kira-kira Pak Cecep berencana menerapkannya? Apakah ada dukungan yang Bapak butuhkan? Kalau dukungan yang Bapak tanyakan tentunya harus Pak, ya. Tentu harus ada dukungan. Kemudian tentang rencana Bapak bertanyakan bagaimana? Ya tentu saya berencana yang pertama, mencobanya pada sesi coaching minggu depan ada rencana lagi. Kemudian jika memungkinkan Pak, mungkin saya bisa mendiskusikan rencana ini dengan rekan sejawat Pak untuk mendapatkan pandangan tambahan. Bagus Pak Cecep. Itu adalah hal yang cerdas. Untuk menutup, saya akan mencatat hasil pengamatan kita dalam supervisi akademik. Ini akan menjadi catatan berharga untuk perkembangan Pak Cecep. Baik Pak, terima kasih atas segala bantuan dan masukannya. Ini tentu saya merasa lebih percaya diri Pak dalam menghadapi sesi coaching berikutnya. Saya juga senang sekali mendengarnya Pak Cecep. Sebagai penutup, mohon Bapak untuk berbagi apa yang Bapak dapat dari proses supervisi ini. Tentu Pak, tentu saya insya Allah akan berbagi terkait dengan sejawat, dan saya merasa lebih terarah Pak, memiliki pemahaman yang lebih baik ya tentang cara peningkatan efektivitas coaching ini Pak. Kemudian saya juga merasa didukung untuk mengambil langkah-langkah baru yang lebih bagus Pak. Itu sangat bagus Pak Cecep untuk didengar. Saya sangat berharap untuk melihat perkembangan yang terus meningkat dalam perjalanan coaching Pak Cecep. Jangan ragu untuk berbicara lagi jika ada yang perlu didiskusikan Pak Cecep. Siap Pak, laksanakan. Terima kasih banyak.